Ini orangnya ya, dipanggil Uhti ya. Assalamualaikum Uhti. Ya, ini bukan Uhti nih, ini Ahi nih. Ini laki-laki walaupun dia pakai kerudung, walaupun dia pakai lipstik ya, pakai alis tuh di matanya. Ya tetaplah dia laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi saya akan membahas manusia jadi-jadian ya. Dia laki-laki tapi pengen jadi perempuan kan gitu. Kemarin saya sudah bahas mengenai seorang kiai. Ya dia kiai ya layaknya orang laki-laki kan harusnya, tapi dia nampaknya seperti perempuan teman-teman. Nah sekarang ada lagi yang viral, tapi ini bukan dari kalangan kiai, bukan dari kalangan pemuka agama. Ini dari kalangan artis yang bejatnya dalam keadaan dalam keadaan merubah penampilannya yang harusnya laki-laki menjadi perempuan. Itu dia melakukan ibadah umroh ke tanah suci Mekah. Astagfirullahaladzim, ini menodai tanah suci Mekah ya. Coba kita lihat dulu nih videonya. Saya reaksi dari channelnya Kahwa Kof ya. Ini channelnya Cak Muam. Saya putarkan dulu videonya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita melaksanakan ibadah umroh dan sekarang perjalanan ke stasiun. Masya Allah, cantiknya. Assalamualaikum Ukti. Ini orangnya ya, dipanggil Uhti ya. Assalamualaikum Uhti. Ya, ini bukan Uhti nih, ini Ahi nih. Ini laki-laki walaupun dia pakai kerudung, walaupun dia pakai lipstik ya, pakai alis tuh di matanya. Ya tetaplah dia laki-laki, tapi dipanggil Uhti ya. Assalamualaikum Uhti katanya. Ini dengerin nih. Dan sekarang perjalanan ke stasiun. Ya, Masya Allah, cantiknya. Assalamualaikum Ukti. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jelas loh hadisnya ya. Allah itu melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Astagfirullah. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah katanya. Are you happy? Happy sekali. Maghfirati wassalamata min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini orangnya ya. Yang tadi pakai kerudung nih yang ini. Nah, ini yang pakai kerudung ini ternyata ini dia guys orangnya nih. Ntar ya. Nah, ini dia orangnya. Oh. Kofizen semuanya, beberapa bulan yang lalu kita dikagetkan dan kita dikejutkan dengan seorang transgender ya, yang dia itu nama aslinya Sahrul ya, nama aslinya Sahrul. Oh, Sahrul, baguslah namanya, nama aslinya Sahrul. Kemudian dia bertransformer ya, kita bahasanya gitu, bertransformer menjadi ke perempuanan. Nah, kemudian mengganti namanya menjadi Isa Zeka. Nggak tahu gimana itu cara. Isa Zeka. Jadi Isa Zeka. Sahrul jadi Isa Zeka. Ya, transgender satu ini melakukan satu ibadah yaitu umroh di tanah suci. Yang seharusnya kalaupun dia transgender itu harusnya dia kembali lagi kepada fitrahnya, yaitu laki-laki. Betul ya, sama seperti sholat Jumat gitu ya. Sama seperti ketika mau lakukan ibadah layaknya laki-laki. Kalau dia walaupun sudah dipotong sekalipun burungnya, lalu mau sholat Jumat, dia tetap harus berpakaian layaknya seorang laki-laki. Ketika mau sholat layaknya berpakaian laki-laki. Dan sehari-harinya pun harusnya berpakaian laki-laki, karena memang dia laki-laki. Ingat tuh, jelaskan hadisnya bahwa Allah itu melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Meskipun misalkan burungnya sudah dibuang sekalipun, betul, kalau dia melaksanakan umroh ya tetap harus mengikuti kodratnya, yaitu laki-laki. Begitu juga, mohon maaf ya, seperti beberapa transgender yang ada di Thailand juga yang pernah melakukan umroh, mereka juga kembali kepada fitrahnya. Mereka ya pakai baju ihram laki-laki, bukan pakai baju ihram perempuan, pakai jilbab, apalagi pakai cadar. Enggak, mereka kembali lagi kepada fitrahnya. Mereka sadar bahwa mereka itu fitrahnya adalah laki-laki, men gitu loh mereka itu.
Jadi meskipun pekerjaan mereka adalah transgender, ya itu cari nafkahnya mereka dengan cara seperti itu. Ketika mereka melaksanakan haji atau umroh, ya mereka kembali lagi kepada fitrahnya, yaitu kepada kodrat ketika dia dilahirkan. Itu kalau mereka sadar. Nah, anehnya si Isa Zega alias Sahrul ini, dia melakukan umroh dengan menggunakan pakaian perempuan, dan dia juga berdiri, bergabung, kemudian berkumpul dengan perempuan. Ini kan jelas-jelas sudah merusak nilai dari ibadah umroh itu sendiri. Astagfirullah. Karena dia itu aslinya kan laki-laki. Laki-laki nggak boleh dong sentuh-sentuhan sama perempuan, nggak boleh dong dia kumpul sama perempuan, apalagi sampai lihat auratnya perempuan. Nah, kalau dia misalkan gitu, Lah iya kan, nanti kalau ke kamar mandi, ke WC gitu, WC yang mana yang dimasukin kan gitu. Wah, masuk ke WC-nya perempuan. Astagfirullah. dia ditempatkan di hotelnya bareng sama perempuan, Lah. ya seneng banget kan gitu. Dia berkumpul sama mereka, ketika perempuan mereka buka jilbab di dalam kamarnya untuk ganti baju, dia bisa lihat. Kan ini bahaya gitu kalau misalkan dia masih menggunakan pakaian perempuan, padahal dia itu aslinya adalah transgender alias laki-laki. Ya itu juga jadi pertanyaan sih. Gimana di hotel kan? Nanti apakah hotelnya gabung sama perempuan-perempuan karena dianggap sudah menjadi perempuan gitu? Apakah kamar mandinya, WC-nya itu jadi satu dengan perempuan? Padahal dia laki-laki kan? Terlebih lagi masalah wudhu di Masjidil Haram nantinya. Apakah dia akan berdesak-desakan berjejer dengan laki-laki atau dengan perempuan? Kan ini jadi problem juga. Kasihan orang yang nggak tahu bahwa dia adalah seorang laki-laki kan? Bersentuhan, melihat satu sama lain dan lain sebagainya. Kalau bagi saya ini sudah masuk dugaan penistaan agama teman-teman ya, karena dia lakukan itu dengan sengaja. Dia datang ke Tanah Suci Mekah, masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan saja penegak hukum di Masjidil Haram itu tahu bahwa ini adalah pencong ya atau panci, mungkin akan dihukum tuh ya. Syukur-syukur kalau nggak dihukum pancung, karena di Arab Saudi itu tegas sekali terhadap hal-hal seperti itu. Kalau kita lihat di era sekarang, cara mereka menormalisasi perbuatan buruknya itu tidak lagi meniru layaknya biduan. Kalau dahulu kan dari kalangan mereka banyak sekali tuh yang meniru-niru biduan, niru-niru wanita malam ya. Sekarang udah enggak. Sekarang cara mereka menormalisasi perbuatan buruknya itu dengan meniru uhti, meniru wanita solehah. Jadi dia berpakaian kerudung ya, dia berpakaian gamis gitu. Sekitar 3 bulan yang lalu juga sempat pernah kejadian ceramah Ustadz Hanan At-Taqi yang harusnya itu khusus audiensnya, khusus jamaahnya itu uhti-uhti kecolongan. Ternyata ada seorang tulang lunak yang memakai cadar masuk ke acara tersebut, yang harusnya yang boleh mengikuti kajian itu hanyalah seorang wanita. Ternyata ada juga seorang pria jadi-jadian yang masuk ke sana menggunakan cadar. Ini sempat sampai dilaporkan ke polisi ya, karena dianggap penistaan agama teman-teman. Dan pada akhirnya si tulang lunak ini pun minta maaf. Saya Wanda Hara dari hati yang paling dalam mohon maaf atas sebesar-besarnya atas kegaduhan ini dalam kajian yang diselenggarakan oleh Ustadz Hanan At-Taqi kemarin. Saya punya kekhawatiran yang sangat besar sekali di negara kita. Mungkin ke depannya akan banyak nih orang-orang yang tulang lunak gini, karena kita lihat ya mereka-mereka ini cepet banget populernya. Bahkan mereka ini tampaknya memang sengaja dipromosikan oleh artis-artis tertentu agar terkenal teman-teman, agar semakin luas. Entah apa maksud artis-artis ini ya dengan gampangnya mempromosikan orang-orang seperti ini. Padahal sebenarnya ya jelas dalam agama Islam ini terlarang, ini terlaknat teman-teman. Ya semoga aja Allah tidak murka ya dengan kita semua yang ada di Indonesia sebagaimana murkanya Allah pada kaum Nabi Lut. Makanya ini perlu kita kritisi, ini kita perlu protes, kita perlu redam penyebaran-penyebaran seperti ini teman-teman, karena ini penyakit loh, ini penyakit menular. Anda berteman dengan orang seperti itu, lama-lama Anda akan jadi begitu juga. Jadi waspadalah ya. Oke, kita ketemu di video berikutnya lagi. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.